Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Rahayu. Selamat datang di Kontrakan Angker. Kami hidup berdampingan tanpa saling bermusuhan. Kembali lagi bersama kami, penghuni kontrakan angker. Kami akan melanjutkan cerita urban legend Caruban Nagari yang bersumber dari akun Twitter Restu Wiratmaja. Sebelumnya kami ingatkan bahwa nama tokoh serta lokasi dalam cerita ini telah disamarkan untuk menjaga privasi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Bagi para tamu yang belum mendengarkan cerita urban legend Caruban Nagari sebelumnya, silahkan mampir di link yang berada di deskripsi. Mengulas sedikit kisah sebelumnya di mana Yukti, salah satu anak perempuan Pak Raharja, pingsan karena menatap para mata utusan kerajaan Wirangon. Pak Raharja dan keluarganya sangat khawatir akan kejadian ini karena bagi siapa saja yang terkena lelayu, kemungkinan besar mereka akan mati. Jadi bagaimana nasib Yukti yang telah menatap mata para Wirangon? Akankah dia terkena lelayu? Dan sebenarnya, apa itu lelayu? Sebelumnya, izinkan kami menjelaskan apa itu lelayu. Lelayu merupakan diksi Jawa yang diartikan sebagai kabar kematian. Sekalinya seseorang tertulis di kabar lelayu, maka ini berarti hidupnya tidak akan lama lagi. Setelah Yukti pingsan karena menatap mata para Wirangon, Yukti mulai mengalami hal-hal di luar nalar. Setiap malam dalam mimpi Yukti selalu dihampiri oleh sesosok wanita kurus yang menyelinap dari balik jendela kamar mandi yang terdapat lubang sebesar kepala orang dewasa. Wanita itu masuk sembari memalingkan mukanya. Setiap kali dia bertemu dengan Yukti, dia selalu mengatakan hal yang sama kepada Yukti. Siap ngrungokke kandaku? Tanya wanita itu. Pertanyaan ini selalu dilontarkan oleh wanita itu setiap malamnya, sehingga pertanyaan itu kini terus terngiang-ngiang di kepala Yukti. Setiap kali memikirkan sosok wanita itu, badan Yukti selalu merasa kepanasan. Yukti yang merasa terganggu menceritakan hal itu kepada Pak Raharja. Pak Raharja mengeklaim sosok wanita itu adalah pembawa neraca kematian dari Astana Kala. Sosok wanita inilah yang akan menentukan bagaimana nantinya seseorang akan meninggal. Jika terakhir kali seseorang melakukan sifat buruk, maka kematian mengerikan yang akan didapatkan. Dan begitu juga sebaliknya. Duh, rasa wedi, kui lelayu, ucap Pak Raharja sambil menenangkan Yukti. Namun Yukti juga tidak bisa tenang. Yukti bahkan sesekali menangis dalam kegelapan malam. Hal ini dikarenakan hanya dirinya yang melihat sosok wanita ini. Bahkan Pak Raharja dan Taraka juga tidak bisa melihat sosok ini. Dirinya tidak membayangkan jika sosok wanita itu benar-benar menghampiri dalam dunia nyata. Siapa yang akan menolongnya? Pikir Yukti. Suatu hari, Yukti sedang di kamar mandi. Keadaan tampak normal. Namun tiba-tiba air di bak mandi meluap tanpa sebab apapun. Yukti bertanya-tanya dalam dirinya. Kengerian menyelimuti tubuh Yukti. Ia melihat ke sekeliling dan ketika ia melihat ke atas, tiba-tiba sosok wanita itu muncul dengan rambut panjang terurai ke arah bawah. Yukti sontak mundur secara perlahan. Sosok wanita itu mendekati Yukti. Hingga sosok wanita itu hanya berjarak secengkal dari Yukti. Wanita itu kembali berucap, Wis siap ngrungokke kandaku? Aku ora pengen ngrungokke kandamu, ucap Yukti sambil menangis. Yukti berusaha meraih pintu kamar mandi dan keluar, namun kakinya begitu lemas. Tubuh pun terasa sangat panas. Keringat bercucuran di tubuh Yukti. Sosok wanita itu tersenyum kepada Yukti. Nduh, lelayu kuwi ora bakal iso kejaba. Merga awakmu paham.
Seketika tubuhnya pingsan karena tak bisa menahan kengerian yang dia alami. Beberapa jam kemudian Pak Raharja menemukan tubuh Yukti yang tergeletak di kamar mandi. Pak Raharja segera mengecek tubuh Yukti. Suhu tubuhnya terasa cukup hangat. Pak Raharja lalu membopong tubuh Yukti menuju kamarnya, lalu membiarkan Yukti untuk beristirahat. Hari berganti, Yukti belum juga tersadarkan diri. Hari itu Taraka tiba-tiba mendapatkan mimpi bertemu dengan leluhur keluarga mereka. Sosok leluhur itu menyampaikan sebuah pesan ke Taraka. Taraka cukup khawatir mengenai pesan tersebut, sehingga dirinya bercerita kepada Pak Raharja. Pak, simbah teko, Ucap Taraka. Bilang apa? Pak Krismojo. Kenapa dengan beliau? Pak Krismojo dan beberapa warga telah menerima minyak yang diberikan oleh pendatang asing yang berjubah putih. Sempat terpikirkan bahwa mereka yang akan menerima lelayu lewat Yukti, Ucap Taraka. Taraka diam sejenak, lalu ia melanjutkan pesan yang disampaikan oleh leluhurnya. Dian terlalu membangga-banggakan terahnya sebagai anak keturunan bangsawan dari Tirtajaya masa lampau. Dia lupa apabila manusia telah melakukan kesombongan, tidaklah mungkin dia akan terkena dampak buruknya. Simbah pun berkata demikian, Ucap Taraka sambil menahan kesedihannya. Sudah nak, jangan diteruskan. Kita lihat situasi dan kondisi. Apakah nanti si Yukti terlepas dari lelayu ini? Pak Raharja berusaha menenangkan Taraka. Namun sebenarnya di dalam dirinya sendiri Pak Raharja mengalami kekhawatiran yang sangat besar. Dirinya bertanya-tanya mengapa keluarganya mendapat lelayu ini. Hal yang tidak diketahui oleh Pak Raharja dan Taraka adalah ketika saat ini Yukti sedang dikelilingi oleh sosok-sosok lelayu itu sambil terus bertanya kepada Yukti, apakah dia sudah siap menerima pesan lelayu yang akan diberikan. Dalam ketidaksadarannya, Yukti terus bertanya-tanya mengapa dirinya dipilih untuk menjadi sebuah pertimbangan dari sosok lelayu untuk menyampaikan pesan berita kematian. Dalam mimpinya, sosok wanita ini terus mengitarinya sambil bertanya-tanya dengan pertanyaan yang sama. Namun akhirnya sosok wanita itu berhenti mengelilingi tubuhnya. Sosok wanita itu lalu menatap wajah Yukti, mendekatinya dan memegang Yukti. Yukti merasa sangat takut, tapi dirinya tidak bisa melawan. Yukti hanya bisa pasrah. Dek, secepatnya kau beritahu pada ayahmu bahwa Kala Gending tidak senang jika salah satu keluargamu menyombongkan diri terhadap terahnya, Ucap sosok wanita itu. Yukti berusaha memalingkan wajahnya dari sosok wanita itu. Hanya ini yang ia bisa lakukan. Tangan wanita itu mengelus-ngelus tubuh Yukti. Aku tak ingin bermacam-macam dengan turunan Raharja. Oleh sebab itu, jaga baik-baik buku ini. Jangan sampai jatuh kepada orang yang salah. Pilihannya ada dua. Kau yang terkena pertimbangan dari kami, atau orang yang mengambil buku itu yang akan terkena akibatnya, Ucap sosok wanita itu. Setelah memberikan sebuah buku, sosok wanita itu tiba-tiba menghilang. Dan beberapa saat setelah Yukti tersadar, Yukti mengatur nafas melihat sekeliling, berusaha menenangkan diri. Namun semua usaha untuk menenangkan dirinya sirna. Yukti melihat sebuah buku yang diberikan oleh sosok wanita itu. Yukti menatap buku itu. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini bukanlah mimpi. Perlahan, Yukti memberanikan diri meraih buku itu lalu membukanya. Yukti membaca cepat buku itu. Buku itu berisi mengenai beberapa ramalan kejadian dan terbagi ke dalam 4 bagian ramalan. Bagian pertama berisikan ramalan kematian yang berjudul Senep.
Dirinya dibuat kaget oleh isi buku tersebut. Karena dalam ramalan kematian ada nama yang sangat Yukti kenal, yaitu Krismojo. Melihat itu, Yukti segera berdiri dari tempat tidurnya dan ingin segera menyampaikan kabar ini kepada Pak Krismojo. Namun sesampainya di depan pintu rumah Pak Raharja, Taraka tiba-tiba mencegat Yukti. Dirinya mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Yukti. Awalnya Yukti tidak memberitahu. Taraka mendesak Yukti untuk memberitahunya. Aku tahu dia memberikan sebuah catatan khusus. Kau tahu kan? Aku ini bisa melihat yang tak pernah kau ketahui sebelumnya. Mengapa masih berbohong? Tanya Taraka. Yukti mengelat. Namun karena saking ketakutannya menutupi rahasia catatan Lelayu yang disembunyikan Yukti di balik bajunya yang terjatuh, Taraka segera ingin mengambil buku itu. Namun Taraka seketika terlempar. Taraka kaget mendapati kejadian itu. Yukti, beritahu isinya. Lelayu sudah memberitahu kematian itu kan? Tanya Taraka. Nggak mas, jangan. Aku mau membuang buku ini jauh-jauh dari rumah kita. Ucap Yukti. Pak Raharja mencoba menenangkan anak-anaknya. Pak Raharja mendekati Yukti. Buku catatan Lelayu itu masih tergeletak di lantai. Duk, jangan kau sembunyikan. Jangan pernah bermain-main di Astana Kala. Ucap Pak Raharja. Pak Krismojo akan tewas terkena senep. Ucap Yukti sambil menangis. Pak, senep itu apa? Tanya Taraka. Pak Raharja tak menyangka kejadian ini akan cepat. Kehancuran keluarga Kewan sudah di depan mata. Namun ini bukan masalahnya. Jika sudah terkena neraca pertimbangan dari Lelayu, keluarganya pasti akan terkena dampaknya. Jelaskan. Apa yang Lelayu itu lakukan kepadamu, Duk? Tanya Pak Raharja. Dia memberitahu bahwa salah satu keluarga kita akan terkena pertimbangan dari Kalagending jika menyombongkan diri terhadap Trah. Ucap Yukti. Lalu ndak kemana kau buru-buru? Tanya Pak Raharja. Aku ingin menemui Pak Krismojo. Jangan sampai ada korban di Astana Kala ini, Pak. Ucap Yukti. Semua yang sudah tercatat tak akan pernah berubah. Ada berapa bagian? Tanya Pak Raharja. 4, Pak. Jika benar bagian pertama adalah kematian, bagian kedua adalah pertengkaran, bagian ketiga adalah fitnah, serta yang terakhir adalah penutup. Bisa dibilang bagian keempat adalah penentuan diri dari ketiga bagian sebelumnya. Ucap Pak Raharja. Maksudnya, Pak? Tanya Taraka. Ketiga bagian itu adalah hal yang diterima oleh orang yang berada di Astana Kala. Bagian terakhir adalah kehidupan baru, entah berupa kehilangan atau perbaruan tatanan di desa ini. Tak ada yang bisa menyentuh buku itu kecuali orang yang telah terikat oleh Lelayu itu sendiri. Jika ingin menyentuh, dia harus mengikat diri dengan Lelayu dan meminta izin untuk dibukakan korban selanjutnya. Tambah Pak Raharja. Yukti dan Taraka hanya bisa terdiam mengetahui tentang kenyataan yang akan terjadi. Benar saja beberapa hari kemudian di Astana Kala dikembarkan tentang kematian Pak Krismojo yang secara mendadak. Dari mayatnya, warga bisa menyaksikan bekas tusukan-tusukan yang entah berasal dari mana. Bu Sirna, istri Pak Krismojo, menjadi kurus kering dan di lehernya terdapat tanda bercak hitam. Yukti yang menyaksikan langsung kejadian itu memilih untuk mengurung diri. Dirinya merasa sangat bersalah karena tidak menyampaikan kabar ini terlebih dahulu kepada Pak Krismojo. Andai saja kalau aku memberitahu, mungkin kejadian ini bisa dicegah. Begitu pikirnya. Kehancuran keluarga Pak Krismojo diyakini menjadi pertanda kehancuran di desa Tirtajaya. Terbukanya gerbang Astana Kala. Setelah kehancuran keluarga Pak Krismojo, gerbang Astana Kala yang berada di rumah Pak Krismojo tidak pernah terbuka lagi. Hal ini membuat para jin-jin kafir mencari gerbang lainnya untuk melakukan transit menuju Astana Kala.
Jin-jin kafir berhasil menemukan gerbang itu. Gerbang itu berada di sebuah rumah yang ditempati oleh warga yang bernama Pak Rodi. Pak Rodi merupakan seorang ayah dari 2 anak perempuan yang bernama Sasa dan Susi. Pak Rodi juga merupakan teman baik Pak Krismojo. Hal ini dikarenakan Pak Krismojo mengetahui bahwa di rumah Pak Rodi ada sebuah gerbang Astana Kala. Sebelum meninggal, Pak Krismojo sempat berpesan kepada Pak Rodi bahwa di rumahnya ada sebuah gerbang yang berfungsi sebagai penghubung dunia gaib dan dunia manusia. Gerbang ini berada di ruangan sebelah kamar mandi rumah Pak Rodi. Pak Krismojo berpesan kepadanya agar jangan sekali-kali membuka ruangan itu. Sebelum kehancuran keluarga Pak Krismojo, Pak Rodi sanggup untuk menjalankan amanat ini. Namun setelah kehancuran keluarga Pak Krismojo, rumah Pak Rodi lambat laun menjadi mencekam. Setiap malam keluarga Pak Rodi selalu mendengar suara huru-hara dari dalam ruangan tersebut. Hal ini cukup mengganggu ketenangan keluarga Pak Rodi. Namun keluarga ini bertahan karena tidak ada lagi tempat untuk bernaung selain rumah yang mereka tempati. Hingga suatu hari Sasa sudah tidak tahan dengan suara-suara yang berada di ruangan tersebut. Sasa memberanikan diri untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi di ruangan tersebut. Sasa membuka pintu ruangan tersebut. Seketika matanya terbelalak. Sasa disuguhi oleh pemandangan yang tak pernah ia lihat. Pemandangan Astana Kala. Banyak sosok manusia setengah hewan yang berlalu lalang di dekatnya. Melihat sebuah gerbang terbuka, sosok itu mendekat ke arah Sasa. Sasa yang sangat merasa kengerian menyelimuti tubuhnya berusaha untuk kembali ke dalam rumah. Namun naas, tubuhnya tak bisa digerakkan. Dan seketika Sasa dikerubungi oleh sosok itu. Sasa berteriak minta tolong tapi suaranya tak muncul sedikit pun. Seketika setelahnya, Sasa ditarik ke dalam Astana Kala oleh sosok-sosok tersebut. Setelah Sasa menghilang dari pandangan, sosok itu bersamaan memasuki pintu yang terbuka oleh Sasa. Desa Tirtajaya lalu dipenuhi dengan jin-jin kafir. Setelah kejadian itu, keluarga Pak Rodi dan para warga mencoba untuk mencari Sasa. Namun berbulan-bulan berlalu, keberadaan Sasa tidak juga ditemukan. Perlahan para warga mulai menyerah. Mereka menghentikan pencarian dan berusaha menguatkan keluarga Pak Rodi. Perjanjian Lelayu. Beberapa bulan kejadian hilangnya Sasa berlalu. Keadaan desa mulai kembali normal. Walaupun keluarga Pak Rodi belum menyerah untuk mencari Sasa. Cerita kembali kepada keluarga Pak Raharja. Setelah kejadian hilangnya Sasa dan terbuka gerbang Astana Kala, tiba-tiba Dihyan kembali pulang. Pak, aku ingin kembali seperti dulu lagi, ucap Dihyan. Pak Raharja masih terdiam. Taraka, Yukti, dan Hengkara meminta kepada Pak Raharja untuk mengizinkan Dihyan kembali lagi. Baik, tapi kau harus menjalankan sebuah ritual pelepasan kewanmu, ucap Pak Raharja. Ritual pelepasan ini dilakukan di malam Senin Pahing. Dihyan akan dibawa menuju sebuah perairan, tempat di mana Kala Gending memunculkan wujudnya. Tak ada yang mampu untuk melarang atau mengindahkan rencana berbahaya ini. Namun Dihyan tetap saja menerima. Dihyan sangat yakin untuk membuktikannya bahwa dirinya benar-benar telah berubah. Tepat tengah malam, Pak Raharja membawa Dihyan untuk berendam di perairan tempat Kala Gending muncul. Ritual dimulai. Yukti dan Taraka menyaksikan runtutan ritual dari kejauhan. Di saat melihat ritual tersebut, entah kenapa Yukti tiba-tiba menjadi sedih. Dirinya terpikir apa yang disampaikan oleh sosok wanita yang memberi buku catatan Lelayu, bahwa salah satu keluarga akan ada yang terkena Lelayu.
30 menit setelah proses ritual dijalankan, Dihian menjadi lebih bugar. Pak Raharja masih tak percaya bahwa Dihian telah keluar dari jeratan kewan dengan cepat. Mas, apakah Mas Dian baik-baik saja? Tanya Yukti. Dia memang terlihat sehat, tapi dalam dirinya masih ada yang salah, tegas Taraka. Dihian berjalan menghampiri Taraka dan Yukti dengan sangat percaya diri. Di pikirannya sekarang adalah bahwa dirinya telah kembali menjadi keluarga Pak Raharja, dan suatu saat dirinya bisa mendapatkan kekuatan yang dimiliki Pak Raharja. Setelah ritual selesai, tiba-tiba terdengar suara teriakan. Pak, Ibu Pak, Ibu mengamuk, teriakan Hengkara. Mendengar itu, mereka segera kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, terlihat bahwa istri Pak Raharja, Bu Yukti, sedang teriak-teriak. Beberapa warga menyaksikan itu. Pak Raharja segera mencoba untuk menenangkan Bu Yukti. Namun, bukannya tenang, Bu Yukti semakin menjadi-jadi. Hengkara yang tidak tega ibunya dijadikan tontonan warga menyuruh warga untuk pergi. Taraka memperhatikan kondisi ibunya. Taraka melihat sesuatu yang janggal di mata ibunya. Entah kenapa, dari mata ibunya Taraka bisa melihat sebuah kebencian yang sangat besar terhadap Pak Raharja. Dihian yang melihat itu bukan mencoba untuk menenangkan ibunya. Dirinya malah menambah panas kejadian. Dirinya menganggap bahwa Pak Raharja hanya peduli terhadap Taraka dan Hengkara. Yukti yang menyaksikan hal itu hanya bisa menangis. Dirinya yakin ini dikarenakan buku catatan lelayu yang diberikan oleh sosok wanita dari mimpinya itu. Setelah kejadian ini, pertengkaran antara Pak Raharja dan istrinya makin menjadi-jadi. Begitu juga pertengkaran yang disebabkan oleh Dihian. Pak Raharja mulai tidak tahan dengan keadaan keluarganya. Dirinya memutuskan untuk melakukan sebuah tirakat dengan mengurung diri di kamarnya, sambil terus meminta bantuan kepada Sang Halik. Saat sedang menjalankan tirakat ini, Pak Raharja mendapatkan sebuah pesan yang mengerikan, bahwa warga Astana Kala diam-diam tidak menyukainya dan berusaha menghancurkan keluarga Pak Raharja dengan cara apapun. Hal ini tentu merupakan perbuatan para jin-jin kafir di Astana Kala yang menghasut para warga. Pak Raharja terus memikirkan bagaimana caranya untuk keluar dari kondisi ini. Yukti memikirkan jalan keluar untuk kondisi keluarganya ini. Di pikirannya hanya satu, jika dirinya harus memusnahkan atau membuang buku catatan lelayu yang diberikan sosok wanita itu agar keluarganya kembali normal. Akhirnya, Yukti memutuskan untuk membuang buku itu di sungai dekat rumah dan membiarkan buku itu hanyut terbawa aliran sungai. Buku itu ditemukan oleh Susi, dan entah kenapa saat Susi mengambil buku itu, Susi tidak terpental seperti Taraka. Susi penasaran dengan buku itu karena buku itu tidak basah dan rusak walaupun terkena air. Seperti ada energi yang melindungi buku itu. Susi membawa buku itu. Setelah dirinya membawa buku itu, sosok wanita yang menghampiri Yukti sebelumnya muncul menghampiri Susi. Sosok wanita itu memberitahu bahwa Sasa masih hidup, namun sedang terjebak di alam gaib Astana Kala dan dijadikan budak oleh bangsa jin di sana. Sosok wanita itu menawarkan kesepakatan untuk membantu Sasa keluar dari alam gaib Astana Kala dengan satu syarat. Tumbal anak, ucap sosok wanita itu. Susi sempat bingung dengan ucapan sosok wanita itu, karena hingga saat ini Susi belum menikah. Bagaimana mungkin dirinya bisa memiliki anak? Susi tanpa berpikir panjang mengiyakan. Dirinya hanya bisa mengira kalau itu mimpi biasa. Namun setelah perjanjian dibuat, tiba-tiba terjadi keributan di luar kamar. Susi terbangun. Pak Rodi dan istrinya berteriak-teriak karena tiba-tiba Sasa ditemukan di kamar mandi rumahnya. Susi yang mendengar suara itu segera berlari memastikan suara, dan benar saja ia melihat tubuh Sasa yang terkulai lemas di kamar mandi. Susi kebingungan melihat kejadian itu, namun dirinya hanya diam dan merahasiakan apa yang sebelumnya terjadi. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba ada seorang pemuda tampan yang melamar Susi.
Susi tak kuasa menolak. Akhirnya mereka menikah. Namun setelah 2 bulan pernikahan itu, Susi sadar bahwa mungkin saja setelah pernikahan ini, dan jika ia mengandung, maka anak itulah yang nantinya akan dijadikan tumbal untuk kepulangan Sasa. Tumbal anak. Pernikahan Susi memasuki usia 3 bulan. Di bulan ketiga pernikahannya, Susi mendapati bahwa dirinya hamil. Seluruh keluarga besar sangat senang mendengar kabar itu. Namun tidak dengan Susi, karena Susi sudah sadar bahwa bayi ini nanti akan dijadikan tumbal untuk kembalinya Sasa. Suatu malam, Susi dan Sasa mengobrol. Mbak, tahu tentang Astana Kala tidak? Tanya Sasa. Astana Kala? Astana Kala itu apa? Tanya Susi. Itu loh, tempat para manusia dijadikan budak. Di sana banyak sekali demit yang melakukan transit. Kamu mimpi kali, ucap Susi dengan mencoba menghiraukan pembahasan mengenai Astana Kala. Enggak mbak, ini asli. Udahlah, Mbak mau tidur. Ya wis mbak, sing hati-hati. Tegas Sasa. Susi pergi meninggalkan Sasa. Dirinya menghindari percakapan tentang Astana Kala karena takut terbongkar rahasia mengenai perjanjian dengan sosok wanita yang disebut Lelayu nantinya akan terbongkar. Dalam tidurnya, Susi bermimpi didatangi sosok Lelayu. Sosok Lelayu itu meminta Susi untuk melaksanakan sebuah ritual, Sumeser Genteng. Sumeser Genteng merupakan upacara adat Jawa yang digunakan untuk mengambil makanan dengan menggunakan serpian genteng. Upacara ini biasanya dilakukan oleh perempuan hamil dengan usia kandungan 5-7 bulan. Upacara ini dipercaya dapat memperlancar proses persalinan sang ibu. Sesaat setelah bermimpi mengenai hal itu, Susi segera terbangun. Dirinya tak tahan lagi. Akhirnya Susi menceritakan semua yang sudah ia alami ke keluarga. Sontak, hal ini membuat syok seluruh keluarga Susi. Pak Rodi coba menenangkan. Do, ora sah dipikir. Mengko cabang bayimu stres, ucap Pak Rodi. Pak Rodi meminta kepada Susi untuk tidak menceritakan ini kepada anggota keluarga lainnya, karena ini bersifat sangat rahasia dan aib bagi keluarga. Namun setelah Susi buka mulut soal keadaannya kepada keluarganya, Susi selalu diikuti sosok Lelayu. Sosok Lelayu ini seperti marah dan mengancam Susi untuk tidak buka mulut kepada siapapun lagi. Susi sangat stres. Susi kehamilannya memasuki usia 7 bulan. Susi memilih untuk mengurung dirinya di rumah. Lambat laun perutnya semakin membesar. Umur kehamilannya memasuki usia 7 bulan. Ia merasa sangat bosan di rumah hingga memutuskan untuk pergi keluar. Susi berjalan untuk pergi ke warung. Dalam perjalanan, Susi bertemu dengan Yukti. Sosok Lelayu segera berbisik agar Susi tidak membicarakan apapun kepada turunan para Harja. Mendengar itu, Susi segera memalingkan wajahnya dari Yukti. Namun Yukti tiba-tiba bertanya. Mbak, di belakang mbak siapa? Tanya Yukti. Susi kaget bagaimana mungkin Yukti tahu bahwa Susi membawa Lelayu. Ada apa, Dek Yukti? Tanya Susi. Mbak, itu siapa? Sambil menunjuk ke arah belakang Susi. Ketika Yukti memperhatikan sosok itu, Yukti sadar bahwa itu adalah sosok Lelayu. Sosok Lelayu itu tersenyum kepada Yukti. Mbak, jangan mendekat. Jauh sana, pergi. Teriak Yukti. Yukti segera berlari menghindari sosok Lelayu itu. Susi berusaha mengejar namun tiba-tiba perutnya berkontraksi. Sesaat setelah Yukti menghilang dari pandangan, seketika perut Susi kembali normal. Setelah kejadian itu, Susi memutuskan untuk pulang dan beristirahat saja di rumah. Susi berbaring di kasur, dirinya tidur. Dalam tidurnya, sosok Lelayu kembali menghampiri Susi. Lelayu itu menjelaskan dengan singkat bahwa sebelum buku itu jatuh padanya, Yukti adalah pemegang pertama. Karena Yukti tidak bisa melanjutkan bagian kedua, dia membuang buku itu dan ditemukan dengan Susi.
Susi memang sudah tahu bahwa Yukti memang paham dengan Lelayu. Alasannya adalah karena Lelayu itu sendiri muncul tepat bertemu dengan Yukti. Seakan menjadi sebuah cambuk bagi Susi. Dia pun semakin takut untuk keluar dari rumahnya selama beberapa hari. Susi menjadi lebih pendiam. Hari upacara Sumaiser Genteng pun tiba. Puluhan warga menghadiri acara tersebut. Susi dirias bagaikan pengantin baru, lengkap dengan pernak-pernik pengantin khas Jawa. Sebelum upacara dimulai, Pak Rodi memberikan sambutan dan mengucapkan syukur akan kandungan Susi yang telah menginjak 7 bulan. Setelah itu upacara dimulai. Para warga berduyun-duyun mencari Sumaiser Genteng atau dalam bahasa Indonesia, pecahan genteng untuk ditukar dengan makanan. Di tengah kerumunan warga terlihat keluarga Pak Raharja yang ikut melaksanakan upacara tersebut. Mas, Lelayune marani Mbak Susi, ujar Yukti. Taraka menggenggam tangan adiknya dengan keras. Dia takut Lelayu itu mendatangi adiknya lagi. Pak Raharja mengambil sebuah potongan genteng lalu mengikuti antrian untuk menukar genteng itu dengan makanan. Saat sudah sampai di tempat penukaran makanan, Pak Raharja menyampaikan sesuatu kepada Pak Rodi. Anakmu keneng Lelayu, ucap Pak Raharja. Pak, jangan campuri urusan anakku, ucap Pak Rodi. Pak Rodi menerima potongan genteng itu, lalu ditukar dengan makanan. Pak Raharja yang mendengar jawaban Pak Rodi lalu mengambil makanan tersebut dan berlalu. Pak Raharja menghampiri Yukti. Yang kamu katakan benar, Nduk. Lelayu itu tidak mau lepas sebelum korban selanjutnya jatuh, ujar Pak Raharja. Proses penukaran genteng dengan makanan baru selesai pada sore hari. Pecahan-pecahan genteng dikumpulkan ke dalam sebuah karung, lalu disebarkan di depan rumah Susi. Upacara Sumaiser Genteng memasuki tahap kedua. Wawan, suami Susi, ditugaskan untuk menjaga genteng-genteng itu hingga pagi hari. Wawan berupaya menjaga Susi dari gangguan makhluk gaib yang ingin mengganggu Susi. Wawan belum mengetahui mengenai keadaan Susi yang telah memiliki kesepakatan dengan sosok Lelayu. Wawan menjaga genteng-genteng itu hingga malam dan pagi. Dari kejauhan Pak Raharja memperhatikan Wawan dengan perasaan iba. Proses persalinan tiba. Saat dalam proses persalinan, Susi sangat sulit mengeluarkan jabang bayinya. Bahkan beberapa kali ia mengalami pingsan. Saat jabang bayinya muncul, terlihat kaki yang lebih dulu muncul. Susi terus berusaha mengeluarkan bayinya. Ia masih berharap bahwa sosok Lelayu tidak jadi mengambil bayinya. Namun ketika seluruh tubuh bayi keluar, suasana menjadi tegang. Tidak terdengar suara tangisan dari bayi. Tubuh bayi itu sudah membiru dan tak bernyawa. Mengetahui hal itu, Susi menangis histeris. Anakku. Teriak Susi sekuat tenaga. Di tengah tangisnya, Susi melihat sosok Lelayu membawa bayinya sambil tersenyum. Susi pingsan menyaksikan itu. Keguguran yang dialami Susi itu menjadi gosip di kalangan warga. Beberapa warga mulai mengaitkan kejadian itu dengan kembalinya Sasa ke desa Tirtajaya. Warga percaya bahwa bayi Susi ditumbalkan untuk ditukar dengan Sasa agar Sasa dapat kembali. Hal ini membuat fitnah-fitnah mulai bersebaran di Astana Kala. Berawal dari permasalahan bayi Susi dan fitnah-fitnah pun semakin berkembang. Astana Kala mulai mengalami kekacauan. Kali ini bukan hanya keluarga Pak Raharja saja, tetapi kekacauan menyebar ke seluruh warga Tirtajaya yang berada di Astana Kala. Apa saja yang akan terjadi di Astana Kala setelah ini? Saksikan part terakhir mengenai kisah urban legend Caruban Nagari. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi kalian agar tidak ketinggalan part-part selanjutnya. Jika para tamu sekalian memiliki cerita horor atau misteri yang ingin disampaikan, silahkan
DM akun sosial media kami yang ada di deskripsi. Jangan pernah merasa sendiri, karena kita selalu berdampingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Rahayu. Berbeda dunia. Kontrakan angker.